Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fikhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini sampai halaman berapa? 52. Dalam bab al-ya'su, penyakit putus asa, ini dibahas masalah sabar. Jangan sampai pahitnya keadaan yang kita alami itu dapat mengalahkan kesabaran yang kita miliki, sehingga kita masuk dalam perangkap keputusasaan. Putus asa, sudah tidak mau berusaha lagi untuk memperjuangkan kebaikan. Karena di dalam meniti jalan menuju kebaikan, terkadang ujian yang kita hadapi itu jauh dari apa yang kita perkirakan, sehingga ketika kesabaran kita itu tidak mencukupi untuk menghadapi pahit getirnya perjuangan, akhirnya kita bisa terjerumus ke dalam keputusasaan. Wasabru ala thalathati aqsam. Sabar itu ada 3 macam. Sabrun ala ta'ati, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, taat, mentaati perintah Allah. Wa anil maksiyati, dan sabar menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan. Wa alal buliyati, dan sabar menghadapi bencana, merasakan bencana yang tidak datang, tidak kita harapkan. Di sini sabar itu tingkatan paling rendah. Paling rendah kita harus bersabar. Bersabar itu melaksanakan, menjalaninya dengan baik, meskipun merasakan ketidaknyamanan, merasa tidak nyaman, pahit. Seperti minum obat. Minum obat itu terkadang kalau kita rasakan pahit, tapi kita makan juga karena itu kita harapkan dapat bermanfaat buat kita. Nah, melaksanakan perintah-perintah Allah itu terkadang ada rasa beban, namanya ada taklif, makanya disebut taklif. Syariat itu disebut kadang taklif, beban, karena ada kulfah, ada beban.
Tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah ridho terhadap ketika kita melaksanakan itu sudah tidak merasa pahit, melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh, menjauhi larangan, menjauhi perbuatan-perbuatan jahat, itu sudah tidak ada rasa keberatan. Yang lebih dari itu adalah kalau kita merasakan manis, melaksanakan ibadah itu manis, tingkatannya adalah syukur. Kita dapat bersyukur, makanya bersyukur kepada Allah itu tidak akan dapat la nukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita. Karena kita bersyukur itu atas kita dapat menjadi orang Islam, kita bersyukur. Kita dapat bersyukur itu adalah karunia Allah juga yang harus disyukuri. Semakin kita bersyukur, semakin banyak karunia Allah kepada kita yang harus disyukuri. Maka tidak ada habisnya syukur yang kita berikan kepada, yang kita lakukan kepada Allah itu tidak akan dapat menyamai karunia yang diberikan kepada. Oleh karena itu, mari kita lihat kita ini levelnya sejauh mana. Levelnya kalau melaksanakan sholat, baca Quran itu masih pahit atau sudah seger. Kalau masih pahit itu masih sabar, harus sabar, tingkatan terendah. Kalau sudah tidak sabar dalam melaksanakan sholat, bisa kafir karena tidak mau melaksanakan sholat karena sudah tidak sabar. Jadi sabar itu meskipun agak berat, dia laksanakan. Ridho itu sudah menerima, lapang. Lebih dari itu adalah kalau kita sudah menikmati. Oleh karena itu sebagian salaf dulu, para sahabat itu, misalnya baca Quran, ada namanya sahabat namanya Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr dikisahkan, Abbad bin Bishr ini orang yang bersaudarakan dengan Ammar bin Yasir. Ketika pulang perang dari Dzatur Riqah, ketika pulang perang itu Rasulullah singgah di sebuah lembah, celah bukit gitu, antar bukit. Kemudian malam itu sebelum istirahat Rasulullah menawarkan siapa yang mau jaga malam hari ini. Maka Abbad bin Bishr sama Ammar bin Yasir, kami jaga malam ini insyaallah Rasulullah. Baik. Setelah dua orang ini berniat jaga di celah itu, di mulut lembah itu, Rasulullah istirahat bersama sahabat yang lain. Dua orang berjaga. Shift pertama itu Abbad, shift kedua Ammar bin Yasir. Ketika lagi istirahat, lagi jaga, Abbad bin Yasir itu malam itu terasa hening, cerah gitu. Kemudian dia merasa tumbuh kerinduannya untuk membaca Al-Quran dan beribadah. Akhirnya dia sholat, baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran itu ada musuh, orang musyrik mengejar, dipanah kena Abbad bin Bishr. Ketika kena badannya itu dicabut, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Kemudian dipanah yang kedua kena lagi, kemudian dicabut, dia lanjutkan sholatnya. Kemudian yang ketiga, anak panah ketiga menancap juga, kemudian dia baru bangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dia mengatakan, bangun, ini saya sudah banyak luka. Kemudian Ammar bin Yasir bangun, dan setelah orang musyrik itu melihat dua sahabat ini, dia kabur. Ammar bin Yasir bertanya, kenapa engkau enggak bangunkan aku pada saat pertama kali kamu kena anak panah? Dia mengatakan, aku sedang membaca satu surat yang saya nikmati dan saya tidak ingin memutusnya. Kalau kita baca lagi asik, nggak enak baca, putus. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, seandainya bukan karena saya ini sedang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga pos yang
saya khawatir akan terabaikan, saya lebih suka putus nyawa saya daripada putus saya baca Al-Quran. Itu orang yang sudah menikmati. Hal serupa Khalid bin Walid, dia ibadah yang paling menonjol sama Khalid bin Walid itu jihad fisabilillah, perang. Tidak ada ceritanya Khalid itu kalau perang kalah. Kadang satu peperangan itu berapa bilah pedang itu patah sama dia sampai. Dia mengatakan nikmatnya berjihad. Berjihad ini ibadah yang dia menonjol bagi dia. Ada sebagian ibadah itu dari sahabat itu ada yang jihad seperti Khalid bin Walid, ada Abu Hurairah yang dia selalu ngaji bersama Rasulullah. Ada yang lain-lain. Ada yang ahli hadis seperti Abu Hurairah, ada ahli jihad seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, tidak satupun, tidak ada kenikmatan apapun yang dapat mengalahkan suatu malam, keindahan malam. Ma min lailatin yuhda ilayya arusun ana muhibbun laha. Tidaklah kenikmatan indahnya malam pertama saya dipertemukan dengan wanita yang aku cintai ketika menikah dengannya. Au busyira bihulamin, atau malam itu saya diberikan kabar anak saya lahir. Keindahan itu tidak dapat mengalahkan indahnya suatu malam ketika saya bersiap-siap menyergap musuh pada malam hari yang sangat dingin. Salju sangat deras, sangat tebal, untuk menyergap musuh pada pagi harinya. Nikmatnya malam hari berada di dalam hujan salju untuk mempersiapkan penyergapan terhadap musuh. Itu lebih nikmat lebih indah daripada malam pertama saya menikah dengan wanita yang aku cintai, atau ketika aku diberi kabar gembira saya mendapatkan bayi. Itu Khalid bin Walid menikmati suatu ibadah yang sudah yang menjadi ciri khas dia, atau menjadi dia ahli di bidangnya. Sebagian salaf juga mengatakan mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun ini tidak ada sesuatu yang bikin saya sedih selain terbitnya fajar. Qalu limadza? Orang bertanya kenapa? Karena terbitnya fajar itu memutuskan sholat malamku. Itu orang dalam level seperti itu dia sudah tidak sabar, bukan sabar levelnya, sudah menikmati semua kesusahan. Sulit itu adalah kenikmatan. Makanya di dalam apa itu? Dalam nasib itu disebutkan darbus sadaidi isquhu. Darbus sadaidi isquhu. Jalan-jalan sulit itu yang menjadi hobi dia, kesenangan dia. Itu sudah tingkatan. Kalau sudah syukur, makanya Ibnu Taimiyah juga mengatakan madza yasna'u bi a'dai, apa yang dapat dilakukan oleh musuhku. Anna jannati fi sadri, surgaku ada di dadaku. Kebahagiaan saya itu di sini tidak tergantung oleh harta, tidak tergantung oleh makanan, tidak tergantung oleh apapun. Aina ruhtu fahuwa ma'i, aku pergi kemanapun dia bersamaku. Saya dibunuh, saya mati syahid.
Saya diusir, saya plesir. Saya dipenjara, saya menyendiri, menyepi, uzlah. Dan semuanya nikmat. Makanya beliau juga mengatakan, saya ini dipenjara gara-gara orang dengki, kemudian membuat macam-macam mengakibatkan di penjara. Seandainya jasa orang yang membuat saya masuk penjara ini saya bayar dengan emas sebesar gedung ini, tidak dapat membayar jasanya itu. Saking dia ketika masuk penjara itu mendapatkan, dia merasakan kenikmatan yang sangat besar, yang melebihi besarnya nikmatnya orang dapat emas sebesar gedung ini. Itu kalau sudah begitu, insya Allah sudah bicaranya tidak ada sabar dan pahit. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka sabarlah sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Li'annahu aktsaru khuluqin a'adahul Qur'an. Ini ada sabar itu satu akhlak yang paling sering diulang di dalam Al-Quran. 100 kali lebih disebutkan dalam Al-Quran. Waraddid ma'azawabi izzaman. Ketika banyak bencana, kesusahan yang dibawa oleh zaman ini, maka selalu ucapkanlah hal anti illa isba'un damiti wa fisabilillahi malakiti. Ini seperti apa yang disebutkan, ini adalah ucapan Rasulullah SAW. Ketika tangannya, jarinya terluka, berdarah, dia mengatakan, bukankah engkau itu hanya jari-jari yang berdarah dalam rangka berjihad di jalan Allah, dan sungguh apa yang mengalamimu itu ada yang kamu alami itu adalah karena di jalan Allah. Li'anna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, karena manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian setelahnya dan setelahnya, level setelahnya dan setelahnya. Artinya orang yang paling tinggi derajatnya itu para nabi, sehingga paling berat ujiannya. Semakin dia tinggi derajatnya, derajat keimanannya, maka semakin tinggi ujiannya. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uhu. Kalau imannya itu kokoh, kuat, maka akan berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala qadri dinihi. Kalau seandainya imannya itu tipis, ringkih, lemah, ya dia juga akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar imannya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamsi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'atun. Dan seseorang itu terkadang terus mendapatkan bencana, saking dia padahal bencana itu selalu menggugurkan dosa. Hatta yatrukahu yamsi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah, sehingga dia bencana yang sering menimpanya itu menjadikan dia berjalan di atas bumi tidak menyisakan, tidak tersisa lagi dosa yang ada padanya, kesalahan padanya, karena sudah rontok dengan bencana-bencana itu. Maka terkadang orang itu mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah bukan karena banyak sholatnya, banyak puasanya, karena banyak ujiannya. Orang yang miskin atau sakit-sakitan bukan karena teledor, ya, miskin atau sakit-sakitan atau hidupnya nggak enak, takdirnya nggak enak hidupnya, dia nggak usah banyak sholat, nggak usah banyak puasa, udah dapat pahala, sabar, udah nggak usah ngapa-ngapain, yang penting tidak menggerutu, itu saja sudah dapat pahala. Dan yang biasanya malah yang sering menggerutu itu orang yang hidupnya enak, sudah biasa enak, kurang sedikit langsung menggerutu.
Wa halawatul ajri tudhibu mararatas sabri. Nikmatnya pahala, rasa nikmat dari pahala itu menghapuskan, menghilangkan pahitnya, rasa pahit kesabaran. Sabar itu pahit, tapi kalau melihat pahala yang dibawa oleh kesabaran itu menjadi manis, menjadi lupa bahwa itu pahit. Kayak kalau kamu mau melanggar itu ya, kalau lagi semangat melanggar itu lupa nanti akan dapat hukuman, ya kan? Bener gak? Wah, nanti gini ya, senanti dipikir nantilah, ya kan? Itu level kita. Kalau kira-kira dalam kita melaksanakan kewajiban kita tuh ya ibadah, selain ibadah wajib bagi santri itu ibadah yang paling utama adalah belajar. Bagi ustadz-ustadzah ibadah yang paling utama adalah mengajar. Bagaimana belajar dan mengajar itu menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang memerlukan kesabaran bagi kita. Kalau bisa adalah sampai kita merasakan bersyukur seperti Khalid bin Walid itu. Tidak ada sesuatu yang lebih mengasyikkan bagi kita selain kita berjuang untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ustadzah juga begitu, tidak ada hal yang paling mengasyikkan di pesantren itu selain mengurusi orang-orang bermasalah. Satu orang-orang bermasalah bikin pening. Yang masalah satu orang kayaknya sak pondok ini bermasalah semua. Nah, itu jantungnya sehat insya Allah, karena selalu kencang. Asal tidak stres ya, karena stres bisa stroke. Wa tadabbar hadhil ayat ta'allaka tartah. Renungkanlah, coba renungkan ayat berikut ini supaya kamu bisa tenang, rileks. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu merasa pahit, sakit, mereka juga merasa pahit. Kamu kalau di dalam memperjuangkan kebaikan itu merasa susah, orang-orang yang berjuang untuk menyebarkan keburukan itu juga susah, pakai modal juga, di penjara juga, mati juga ada. Itu orang yang memperjuangkan kejahatan. Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Tapi kamu dapat punya harapan mendapatkan balasan dari Allah. Mereka dapat ancaman neraka saja masih nekat gitu. Kamu dapat harapan dari Allah untuk mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosa kamu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu ketika berjuang mendapatkan kebaikan itu merasa susah, pahit, capek, sedih kadang. Mereka yang berjuang membangun kejahatan itu juga kadang susah, sakit, sedih. Tapi ingat, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang yang berbuat baik itu senantiasa punya harapan akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang berbuat jahat itu adalah mendapat ancaman. Lakin ma'al fariqil jauhari, tapi bedanya yaitu tarjuna minallahi ma la yarjun. Perbedaan yang sangat mencolok. Tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa huwa rabbukumul karimu yuwasina. Lihatlah ini, Tuhan kamu yang maha mulia, yang sangat baik itu memberikan hiburan, menghiburmu dengan mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu loyo, sedih,
Jangan kamu merasa lemah, loyo. Jangan merasa bersedih. Kalian adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi jika kamu beriman. Yang penting iman. Jangan sedih, jangan kecil hati. Ini berbahaya. Kecil hati melakukan kebaikan, ya. Kemarin sudah kita singgung. Kalau di suatu saat, pada suatu masa, orang itu pekewoh, sungkan kalau melakukan kebaikan, itu udah bencana. Sementara orang-orang yang berbuat jahat sudah nggak sungkan, nggak punya rasa malu lagi. Tidak ada kebaikannya pada masa itu. Orang yang melakukan kejahatan, dia berbangga. Kalau orang tidak pernah melanggar, kecil hati, sepertinya orang penakut. Orang penakut itu orang yang nggak pernah melanggar, yang nggak pernah maksiat. Maka hati-hati, jangan kecil hati. Kalau kamu melakukan kebaikan itu tidak ada kawannya. Meskipun juga tidak boleh sombong. Sombong, orang baik itu memang orang yang banyak kebaikan itu rawan untuk sombong. Itu juga penyakit. Tapi kalau kecil hati itu juga penyakit. Tidak pede kalau baik sendiri. Orang melanggar sendiri aja pede. Kalau kamu sekali baca satu malam itu, Bu, khatam Al-Quran 1 rakaat, biarin ada yang mencibir apa enggak? Pede enggak? Kayak Utsman bin Affan 1 rakaat khatam 1 Al-Quran. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Wa sayunfikunaha. Mereka bakal membelanjakan harta itu untuk kepentingan menghalangi orang berbuat baik. Summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Kemudian akan menjadi penyesalan. Kemudian mereka akan dikalahkan. Ini kalau kamu miskin, kamu harus banyak biaya di dalam melakukan kebaikan. Itu orang-orang yang berusaha menghalang-halangi dari jalan Allah itu juga banyak biayanya. Kadang mereka juga tidak takut miskin. Padahal mereka di sini Allah sebutkan summa takunu alaihim hasrah. Itu akan menjadi penyesalan. Selain penyesalan, summa yughlabun, mereka juga kalah. Fa idza kunta tuhibbu an tandarija tahta mizallati. Kalau kamu mau termasuk masuk di dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis berikut, min asaddin nasi li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Kalau kamu ingin masuk dalam golongan yang disebutkan ini, orang yang sangat, manusia yang paling mencintaiku, yang datang setelahku, generasi setelahku, aku tidak ada. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, yang dia berharap dapat melihatku, karena sudah kita datang setelah beliau tidak ada. Kita lahir dunia ini Rasulullah sudah tidak ada. Kalau kita ingin termasuk orang yang sangat mencintai Rasulullah dan berharap dapat melihat beliau dengan keluarga dan anak dan harta kita, fasta'idda li'asifati. Kalau kamu ingin masuk dalam golongan itu, maka bersiap-siaplah untuk diterpa badai asifah.
badai yang disebutkan dalam hadis yang lain, innal balaya asra'u ila man yuhibbuni minas saili ila muntahahu. Sesungguhnya bencana ujian itu sangat cepat mendatangi orang yang mencintaiku, melebihi cepatnya banjir ketika mengalir dari hulu ke hilirnya. Walaisa fil amri gharabah, dan hal itu tidak aneh. Fa inna sholihina yushaddadu alaihim, karena orang-orang soleh itu selalu mendapat ujian berat. Wa innahu la yusibu mu'minan nakbatun min saukatin fama fauqa dzalika, dan sesungguhnya tidak ada sebuah bencana pun, penderitaan pun yang menimpa seorang beriman, baik itu berupa duri yang menusuknya, fama fauqa dzalika, atau lebih besar daripada itu, lebih besar dari sekedar duri, illa huttat biha anhu khati'atun, kecuali pasti dengan karena musibah yang menimpanya itu akan dihapuskan dosanya, kesalahannya. Warufi abiha darajatan, dan dengan bencana yang menimpanya itu dia akan dinaikkan derajatnya. Wa innama matsalul abdil mu'min khina yusibuhul wa'aku awil huma kama sali hadidatin tudkhalun nar fayadhhabu khabathuha wa yabqa tayyibuha. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu ketika dia mendapatkan sakit panas, demam. Orang beriman kok sakit, maka itu ibarat seperti besi yang dimasukkan ke dalam bara api. Bara api itu kalau mau kuat harus dipanaskan dengan api, kemudian kalau sudah panas akan hilang, akan menyingkir, tersingkir, terkikis unsur-unsur yang tidak kokoh di situ. Fayadhabu khabathuha, akan hilang, terkikis dosa-dosanya. Wa yabqa tayyibuha, kemudian yang tersisa adalah yang baik-baik, unsur kebaikan pada dia. Orang sakit itu akan menggugurkan dosanya. Tapi ya itu tadi ya, kalau bisa jangan sampai kita sakit itu karena kita teledor, makan sembarangan, tidur juga sembarangan, nggak teratur, waktunya tidur nggak tidur, waktunya sekolah tidur, itu bikin sakit ya. Kalau sakit karena tidak bisa mengatur gaya hidup yang baik, itu mungkin saya khawatir itu dosa ya. Nanti alasan sehingga nggak bisa sekolah, hafalannya jadi terlambat. Kaifala, bagaimana tidak? Wa innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilatu fama yablughuha bi amalin fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyaha. Bagaimana tidak? Tidak seperti itu. Sedangkan karena memang seseorang itu apabila layakuna indahu, seseorang itu benar-benar terkadang mendapatkan posisi derajat yang tinggi di sisi Allah, fama yablughuha bi amalin, dia tidak mencapai posisi yang tinggi itu karena banyak amalnya dia, bukan karena amalan dia. Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyaha. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu adalah karena Allah senantiasa memberikan ujian kepadanya, memberikan bencana kepadanya, sampai dengan ujian itu Allah menghantarkan dia pada posisi yang tinggi. Maka kalau hidupnya kadang pahit itu, ingatlah pahala itu ya. Yang penting jangan sampai putus asa ya. Apalagi kalau memang ada tasliyah yang mubah. Kita habis sekolah istirahat, itu gunakan waktu untuk istirahat.
berbincang pada kawan, ngomong yang baik-baik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jangan ngobrol untuk yang membuat dosa. Idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa tanajau bil birri wat taqwa. Kalau kamu ngobrol bisik-bisik, jangan ngobrol bisik-bisik untuk permusuhan dan dosa. Dan berbisik-bisiklah, ngobrollah untuk kebaikan dan ketakwaan. Untuk nanti supaya jam kedua bisa masuk dalam keadaan sudah siap belajar. Memang bagus kalau misalkan jam pertama serius, kemudian hasilnya maksimal, istirahat, persiapan jam kedua langsung setoran, langsung 2 juz, 1 juz. Berapa? 1 pekan, 1 juz, setengah juz ya minimal, atau 1 juz 2 kali lipat. Tapi kalau daripada jam pertama sudah sekolah, istirahat, kemudian persiapan, nanti pas masuk tidur, nah itu bisa dosa. Istirahat, kamu istirahat saja. Kalau nggak mampu, nanti jam sekolah kamu tidur. Kamu tidur itu kadang bikin ustadznya juga jadi, ustadzahnya juga jadi kecut ya, ya kan? Aduh, kayak lihat tidur tuh kayak satu orang tidur udah tidak semangat ngajar. Kalau guru kamu nggak semangat gara-gara kamu satu orang, kamu menanggung dosa sak kelas tuh. Bener nggak? Kadang. Wa hadhihi sunnatullahi fihim. Inilah sudah ketetapan Allah bagi orang-orang yang soleh. Fa in daqa bikal amru fastamil hadhil wasfatin nabawi fastamil hadhil wasfatan nabawiyyata li ashabihi. Kalau kamu suntuk, kamu sempit dada kamu, kondisi kamu berat, maka cobalah resep Nabi ini untuk para sahabatnya. Man usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Orang yang barang siapa tertimpa musibah, kehilangan keluarga atau kena bencana, falyadhkur musibahu bi, maka hendaknya dia bandingkan musibah itu dengan musibah dengan kehilangan diriku ketika dapat pas sahabat ditinggal wafat oleh Rasulullah, karena fa inna min a'dhamil masaib, karena ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan musibah yang sangat besar. Umar bin Khattab aja yang perkasa itu dia tidak bisa menerima. Siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya potong lehernya. Iya, ya kan? Orang nggak berani ngomong. Siapa yang ngomong Rasulullah wafat, saya potong lehernya. Sampai datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar, dia suruh diam, nggak bisa diam. Akhirnya Abu Bakar ngomong, berkhutbah. Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Itu Umar bin Khattab mendengar itu langsung tersimpuh dia, tidak bisa berdiri, seolah-olah saya baru dengar ayat ini, padahal ayat ini turun waktu perang Uhud ketika Rasulullah dapat isu telah terbunuh. Perang Uhud ini di awal-awal di Madinah. Tapi kalau kita belum pernah merasakan
beratnya cinta kepada Rasulullah ya kita nggak bisa membandingkan, ya kan? Apa bandingannya, ya kan? Konon diceritakan Sultan Abdul Hamid kedua itu satu hari datang orang miskin apa orang saudagar sedang bangkrut. Wahai Sultan, saya datang ke sini untuk meminta uangku. Dari mana kamu? Saya nggak pernah kenal kamu, kok saya bisa punya utang sama kamu? Banyak. Karena suatu malam dia mimpi bahwa utangnya itu dia suruh minta kepada Sultan. Kenapa dia minta kepada Sultan? Karena Sultan Abdul Hamid itu setiap malam dia selawat kepada Rasulullah sekian ribu gitu. Malam itu dia lupa, suruh bayar. Dia bayar semua utangnya. Kurang lebih ceritanya begitu. Fa'idha ma kana rabbuka wajjahaka ila husni dhanni bihi fala tu'amilhu bi ghairihi. Kalau Allah Tuhanmu itu memberikan arahan kepadamu agar kamu berhusnudzon kepadanya, maka jangan pernah kamu membangun sikap selain husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Kamu husnudzon ya Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada saya, Allah akan membimbing saya sampai hari kiamat. Ya Allah, saya akan masuk surga bersama orang-orang yang soleh. Husnudzon. Allah selama ini mencintai saya. Allah selama ini sudah memberikan petunjuk saya. Allah memberikan banyak karunia kepada saya. Kalau Allah mau, mungkin Allah bisa berikan saya nasib seperti orang-orang yang lain. Pokoknya jangan ucapkan selain itu. Allah telah mencintai saya, Allah telah membimbing saya, dan seterusnya. Kamu sholat, alhamdulillah, itu tanda Allah cinta kepada kamu, ya kan? Allah memberikan yang lain-lain. Tapi ya kalau kamu khawatir nggak apa-apa, khawatir jangan-jangan gitu. Ini istidraj. Khawatir. Karena tidak ada yang merasa aman dari makar Allah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Fayakuna dzalika hisnan laka minal wuqu'i fil ya'si. Husnudzon itu akan menjadi benteng bagi kamu, pagar bagi kamu untuk terjatuh ke dalam jurang keputusasaan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka dengan sesuatu dan itu baik buat kalian. Wa iyyaka mahma talat bikal ayyamu antashkuwa rabbaka ila li ahadin. Dan jangan sekali-kali kalaupun kesulitan itu lama kamu rasakan, jangan sekali-kali kamu mengadukan Tuhanmu kepada manusia, kepada seorang pun. Karena kalau kamu mendapatkan kesulitan, hidup miskin, selamanya sakit, lama kemudian kamu mengeluh, itu seolah-olah kamu mengadukan, itu kamu sakit, kamu miskin, kamu susah, itu takdir Allah. Jangan kamu mengadukan kepada orang, kenapa saya begini. Itu seolah-olah kamu mengadukan Allah kepada orang. Mengadulah kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu boleh menceritakan kondisi kamu hanya untuk sekedar mencari solusi.
Kamu datang ke dokter bilang nih sakit apa? Nah, itu untuk mencari solusi. Tapi kalau ngobrol sama kawan kamu nggak ada tujuannya apa-apa, saya sakit ini, saya gitu pening, sakit perut. Kenapa? Nggak usah sekolah. Intinya kan itu, nggak mau sekolah. Bukan cari solusi, karena cari pelarian dari jalan keluar. Kenapa kabur? Kawannya nggak asik, ustadzahnya, nah, itu jadi salah. Kamu boleh mengeluhkan itu, cari solusi, hanya untuk cari solusi, bukan cari alasan untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Fa'asa bihadza ayyufaralaka. Dengan begitu semoga kamu mendapat ampunan. Kamu bisa diampuni. Artinya kalau kamu mendapatkan kesulitan dan tidak mengeluh, kemungkinan besar kamu dapat ampunan. Kenapa? Dengan hadis-hadis itu tadi, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin kecuali dia akan mendapatkan penghapusan dosa atau peningkatan derajat. Tapi kalau kamu mengeluh, itu jadi barangkali batal itu. Bonus yang bakal kamu dapatkan itu jadi batal. Kamu nggak jadi dapat. Naam, la tudhironna li ahadin sakwa. Jangan sekali-kali kamu mengeluh kepada seorang pun, menampakkan keluhan. Aduh, capek, sakit, ngantuk, mari pulang. Ya Allah. Li'annaka fi syakwaka taskur rahima ilal ladzi la yarham. Karena kalau kamu mengeluhkan kondisi kamu, itu yang sudah merupakan takdir Allah, bukan karena keteledoran ya. Yang kita rasakan ini sebenarnya sudah takdir. Nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Wala takul lau fa inna lau taftahu amala syaiton. Kalau bukan karena ustadzahku, saya nggak jadi begini. Kalau seandainya saya kemarin nggak begini, saya akan nggak begitu. Nyalahkan itu akan membuka pintu setan. Itu boleh hanya sekedar untuk muhasabah. Besok lagi apa yang menjadikan kemarin begitu, jangan diulang. Kalau hanya sekedar menyalahkan, jangan salahkan. Semuanya ini ya sudah Allah tetapkan begini. Nabi Adam tuh debat sama Nabi Musa. Kamu Adam, bapaknya manusia. Iya. Diciptakan Allah dengan tangannya, ditiupkan ruh kepadamu. Ya. Gara-gara kamu bermaksiat, kita semuanya tinggal di dunia ini. Adam balik tanya, kamu Musa, diajak bicara oleh Allah. Iya. Kamu baca di Taurat itu, berapa puluh tahun saya sudah ditulis oleh Allah saya bermaksiat. 50 tahun, 50.000 tahun kamu sudah ditulis bakal bermaksiat. Kata Rasulullah, akhirnya Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Gak usah menyalahkan. Kalau sudah terjadi, tapi untuk evaluasi salah. Besok jangan ulangi. Takdir itu kalau dijadikan alasan untuk bersikukuh terhadap kesalahan, itu keliru. Itu agak pelik. Kamu harus belajar pelan-pelan masalah ini antara akidah dan syariat. Perdebatannya panjang dan muncul kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah, Ahlus Sunnah di tengah-tengahnya. Wa aksir min hamdihi, banyaklah mengucapkan bersyukur, memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Fa inna awwala man yud'a ilal jannati alladzina yahmaduna Allah azza wa jalla fis sarra'i wad dharra. Karena sesungguhnya orang yang pertama kali dipanggil masuk surga itu adalah orang-orang yang selalu memuji bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kalau dapat kenikmatan. Kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang yang pertama kali dipanggil masuk surga adalah orang-orang yang selalu bertahmid, memuji Allah, bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka akan bakal masuk surga padahal belum datang, belum menimpa kalian, belum tertimpa apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Mereka tertimpa kegoncangan, kesusahan, kesempitan, wazulzilu, dan mereka digoncang, mendapatkan goncangan. Waqad bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'. Dan sungguh Islam itu datang dalam keadaan terasing dan akan kembali sebagaimana dia datang. Wa sayati 'alan nasi zamanun, dan akan datang suatu masa kepada manusia as-sabiru fihi ala dinihi kal qabidi 'alal jamri, yang bersabar. Orang yang bersabar pada saat itu, bersabar, berpegang teguh, memegang agamanya, mempertahankan imannya, kal qabidi 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara, panas. Sabar, tapi kalau dilepas ini nggak sabar. Tapi kalau dipegang ini bara. Seperti Al-Bara' bin Malik kalau nggak salah. Kalau ini benar-benar bara. Ketika mau menaklukkan benteng orang Persia mungkin. Jadi salah satu supaya bisa naik itu dia pegang bara, apa namanya, sampai ini terkelupas, tapi dia tetap naik. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh baiklah, beruntunglah orang-orang yang terasing. Nasun, siapa mereka al-ghuraba itu? Nasun solihuna fi nasi su'in kathirin. Orang yang soleh, orang-orang yang baik berada di tengah-tengah orang yang buruk yang sangat banyak. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yang menentangnya lebih banyak daripada yang menurutinya. Wa man ahya sunnatan fi min sunnati kana lahu mithlu ajri man amila biha. Siapa dan orang, barang siapa yang menghidupkan satu ajaran dari ajaran-ajaranku, kana lahu mithlu ajri man amila biha, dia akan mendapatkan pahala seluruh yang didapatkan oleh seluruh orang yang mengamalkan ajaran tersebut. La yang kusumin ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkannya. Semua, misalkan satu orang memberikan contoh menghidupkan, misalkan sudah tidak ada orang yang sholat duha di pesantren, ada satu atau dua orang menghidupkan, membuat kawan-kawannya bagaimana terpengaruh dengan cara, akhirnya dengan satu orang melakukan itu banyak orang yang melakukannya itu karena melihat dia membaca
melakukan sholat, maka semua orang itu mendapatkan pahala sholat duha, yang melakukan sholat duha, dan semua yang dia didapatkan oleh yang lain itu akan diberikan kepada yang menghidupkan tadi. Suatu amalan kebaikan yang sudah ditinggalkan orang. Puasa, ada puasa Senin Kamis atau puasa Daud, udah nggak ada yang puasa. Gara-gara satu orang kemudian kawannya ketularan, dan itu berlaku sebaliknya, ya, berlaku sebaliknya. Kalau orang melakukan pelanggaran yang tidak pernah dilakukan pelanggaran oleh sebelumnya, lalu orang kawan-kawannya mengikutinya, maka dosanya akan ditimpakan kepadanya tanpa mengurangi dosa masing-masing yang melakukannya. Wa man ibtada'a bid'atan fa amila biha kana alayhi auzaru man amila biha. Siapa yang melakukan amalan bid'ah kemudian dia amalkan, maka dia akan mendapatkan dosa setiap orang yang mengamalkan setelahnya, la yang kusu min auzari man amila biha syai'an, tanpa mengurangi dosa sedikit pun dari mereka yang mengamalkan setelahnya itu. Fal mabda'u in uridu illal islaha mastata'tu. Prinsipnya adalah tidak ada yang aku inginkan selain melakukan perbaikan, bukan hanya melakukan kebaikan, tapi membangun kebaikan bersama, memperbaiki keadaan. Wa ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Kalau semua tidak bisa diperbaiki semuanya, maka perbaikilah yang mampu kamu lakukan perbaikan. Jangan karena semua tidak bisa dilakukan perbaikan semua, kamu tinggalkan semua. Tapi perbaikilah yang mampu kamu perbaiki. Fa'angkid man tastati'u inqadahu. Maka selamatkan orang yang mampu kamu selamatkan. Wal zamanu juz'un minal ilaj. Dan waktu itu adalah bagian dari pengobatan. Proses, semua perlu proses. Proses itu adalah bagian dari usaha. Tidak sekali kamu obati kamu sembuh. Kamu tidak berusaha terus kemudian langsung. Semuanya wazamanu juz'un minal ilaj. Waktu, rentang waktu itu adalah bagian dari proses, dari program untuk melakukan perbaikan. Bukan hanya caranya, tapi juga waktu itu diperlukan. Maka kalau ada proses waktu, bersabarlah. Jangan minta langsung segera semuanya beres. Wal mutaqaddimu anis safi kal mutaakhiri anhu sawaun bisawain. Orang yang terlalu maju dari shaf, barisan itu sama salahnya dengan orang yang terlalu mundur. Orang yang terlalu semangat kemudian tergesa-gesa, sama salahnya dengan orang yang malas dan berlambat-lambatan. Orang yang malas lambat-lambat untuk melakukan kebaikan sama dengan salahnya orang yang terlalu tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya. Ingin mendapatkan hasil melebihi dari wajarnya waktu, itu sama dengan orang yang tidak ingin melakukan waktu dengan segera, menggunakan waktu segera. Innamas sailu ijtima'un nuqat. Sesungguhnya banjir itu adalah kumpulan dari tetesan-tetesan air. Falaisal muhim miqdarul amal biqadril istimrar fihi. Yang paling penting adalah kamu tekun terus istiqomah, bukan berapa banyaknya. Banyak itu penting kalau kamu bisa istiqomah. Tapi kalau banyak itu membuat kamu tidak bisa istiqomah, tidak bisa berketerusan, maka lebih baik sedikit tapi continue. Demikian yang kita baca pada sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.